Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis sore hari ini dicatat sebagai amalan silaturahmi kita, yang kata Rasulullah, orang yang senang menjalin tali silaturahmi maka Allah akan memberikan usia yang panjang, yang berkah. Kemudian diluaskan rezekinya. Yang kedua, mudah-mudahan hadir kita di majelis sore hari ini dicatat sebagai amalan tholabul ilmi kita, yang kata Rasulullah SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya memperkirakan tadi dari rumah itu 15 menit. Ternyata hampir 30 menit. Karena biasanya saya sampai sekolah itu kurang lebih 10-12 menit. Kalau ditambah ke sini ya paling tambah 5 menit, tidak nyampe. Tapi ternyata hampir di sepanjang jalan macet. Apalagi di Jalan Menuan, jadi macetnya panjang sekali. Tapi alhamdulillah ternyata belum mulai. Biasanya nek wis mepet buka nembe teko. Nggih, lha sebutan. Bapak Ibu, kalau panjenengan mau mengumpulkan, ini kan tiap hari pengajian. Itu kalau dikumpulkan berarti 30 tema, 30 judul pengajian. Kalau panjenengan serat, kemudian dicetak itu satu buku loh nih. Ya. Atau tahun depan jenengan bisa menggantikan ustadznya gitu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sore hari ini kita akan membicarakan tentang 4 hal. Jadi Rasulullah itu suatu saat pernah, ini diceritakan oleh Abu Hurairah sahabatnya. Jadi Rasulullah itu pernah naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Naik mimbar tangga yang kedua amin, kemudian tangga yang ketiga amin. Nah kemudian setelah beliau turun itu ditanya oleh sahabatnya, kok tidak biasanya panjenengan mau naik mimbar, naik tangga kok mengucapkan amin? Enten nopo? Ada apa? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, tadi itu Jibril menyampaikan, man adroka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan Ramadan, falam yukfar lidunubi,
dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Yang kedua, orang yang kesempatan bisa mengurus orang tuanya, tapi dia tidak bisa, padahal itu jalan surga untuknya. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Nah, ibu bapak, kenapa orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah selama Ramadan? Padahal man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat tarawih, sholat malam dengan iman dan pengharapan, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Termasuk kalau kemudian kita sholat Lailatul Qadar, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, dia diampuni dosanya yang telah lalu. Tetapi kenapa ada orang yang tidak mendapatkan ampunan? Ya, bisa jadi karena 4 hal ini dia tinggalkan. Maka kita ikhtiar berusaha 4 ini jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama, ibu bapak, sholat. Ada banyak orang yang puasa kuat nih, begitu sholat ora kuat, ngangkat takbir ora kuat. Maka kenapa kita harus benar-benar menjaga sholat ini, ibu bapak? Pertama, ini amalan yang pertama kali dihisab, awalul hisab dari seorang hamba itu ya sholatnya. Kalau sholat seseorang itu baik, seluruh amalnya akan dianggap baik, dihitung baik semuanya. Yang kedua, kenapa benar-benar kita harus menjaga sholat? Karena sholat itu menjadi cahaya pelindung kita di alam kubur kita. Ya. Saya itu teringat dulu kira-kira tahun 2000 itu ada kisah seorang pemuda yang meninggal dunia, tetapi meninggalnya itu tidak wajar. Maka kemudian dibongkar lagi kuburnya itu. Begitu dibongkar kuburnya, jenazahnya itu kok malih, berubah seperti orang yang habis dipukuli. Maka kemudian banyak orang penasaran, ditanyakan kepada keluarganya, kenapa anakmu begitu? Apa jawab orang tuanya? Anakku ki sering ninggalke sholat, sering meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Orang yang menjaga sholatnya berarti dia menegakkan agamanya. Orang yang melalaikan sholatnya berarti dia merobohkan agamanya. Sholat itu pembeda antara orang kafir dan muslim. Ya. Sekalipun dia puasa, tetapi dia melalaikan sholatnya, berarti dia orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada yang diterima amal ibadahnya itu. Ya. Maka kenapa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah padahal dia puasa? Karena dia melalaikan sholatnya. Sholat itu menjadi cahaya di akhirat nanti. Bahkan digambarkan orang yang selalu membasuh mukanya dengan air wudhu, maka di akhirat itu wajahnya seperti apa? Rembulan, ya, bercahaya. Dan bisa dibedakan, oh ini orang mukmin, orang yang sholatnya baik, karena wajahnya bercahaya. Sholat itu memudahkan orang melewati sirot. Yang sirot itu jembatan ketika orang itu sudah memasuki yaumul mizan, hari ditimbang atau dihisab amalnya, kemudian setiap orang akan melalui namanya sirot, jembatan yang digambarkan oleh Rasulullah. Jembatan itu kecil, jenengan mungkin kemutan zaman alit, nek sirotol mustaqim ini digambarkan seperti apa?
rambut dibelah pitu. Itu hanya gambaran, karena memang Rasulullah menggambarkan sirat itu kecil, panjang kecil. Di bawah sirat itu, di bawah jembatan itu neraka jahanam. Yang durinya di bawah neraka jahanam itu durinya tajam-tajam. Ada yang bisa menarik orang yang lewat sirat itu. Tetapi orang yang menjaga sholatnya melewati sirat itu secepat kilat. Melewati sirat secepat kilat. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Sholat itu kata Rasulullah, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu menghapus dosa. Antara Jumat dengan Jumat yang lain menghapus dosa. Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Maka Rasulullah menggambarkan orang yang tertib sholatnya, baik sholatnya seperti di depan mereka, di depan rumah mereka ada aliran air atau ada sungai. Ini ampun bayangke kali teng mriki. Kali teng mriki mesti kuning. Yang digambarkan oleh Rasulullah, kali itu, sungai itu bersih dan jernih. Engkau mandi 5 kali. Ada enggak kotoran yang masih menempel? Tidak ada. Bersih, wong ngatus ping 5 kok, dengan air yang jernih kok. Wong awake dhewe iki ping pindho iki wis rasane wis resik kok. Gitu. Tapi kalau orang enggak pernah mandi, yo wong edan. Lah nek wong ora tau salat, ya niku wae. Maka penting menjaga sholat kita. Sholat itu wasta'inu bisabri washolat. Orang Allah akan tolong, Allah akan mudahkan urusannya ketika dia benar-benar menjaga sholat. Sholatnya dia jaga dengan baik. Hafidhu ala sholat. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga sholat, Ibu Bapak? Pripun anggene njagi sholat? Sholat berjamaah di masjid. Maka kita usahakan, kalau tidak ada kerepotan, usahakan sholat berjamaah di masjid. Wong masjidnya ya wis AC, karpetnya rapet, ya. Maka usahakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa Ibu Bapak? Sholatul jamaah, sholat berjamaah itu afdalu minas sholati fati, lebih utama sholat daripada sholat sendiri. Bisa aisruna 27 kali dibanding sholat sendiri. Sholat sendiri itu satu nilainya, itu pun kalau khusyuk. Padahal nek sholat dewe iki angel ngene khusyuk. Yang begitu Allahu Akbar itu takjilnya apa ya? Mikir kelingan takjil. Allahu Akbar, waduh udan gombal. Allahu Akbar, engko masak apa iki? Bapak-bapak ya, Allahu Akbar, wah. Kok emang saya hayu ya mantanku, malah kelingan mantan barang. Ini sholat sendiri. Orang kadang golek kunci ki ketemu kok pas sholat. Begitu rampung assalamualaikum, assalamualaikum. Oh iya kunciku ngono. Kuncine ketemu pas sholat. Jadi takbir sampai salam itu sing dieling kunci. Duit sing ilangi ketemu kok pas sholat niku wau. Itu sholat sendiri Bu Bapak. Entuk siji urung karuan ditompo. Belum tentu dapat pahala. Maka Rasulullah benar-benar sholatnya berjamaah, menganjurkan untuk sholat berjamaah. Sampai Rasulullah itu didatangi seorang sahabat namanya Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasul, saya itu sudah sepuh, aku ki ora iso, tidak bisa melihat, saya tidak ada yang nuntun. Gimana kalau saya sholat di rumah saja ya Rasul? Oh ya silahkan. Baru langkah beberapa langkah dipanggil sama Rasulullah. Wahai Abdullah ibnu Maktum, kowe krungu ra adzan, nggih mireng.
datang ke masjid. Di dalam hadis yang lain sampai disebutkan yang tadi Bapak, saya itu pengen ini yang jadi imam yang lain saja. Saya tak mencari orang-orang yang nggak mau ke masjid. Saya tak bakar rumah. Sampai segitunya Rasulullah. Ya. Maka sahabat itu ibu bapak, itu kalau ketinggalan sholat berjamaah gelonir. Sampai ada sahabat namanya Utsman bin Affan, itu ketinggalan sholat asar karena urusan dodolan dengan ada tamu. Begitu datang ke masjid, sholat wis rampung, sholat asar. Apa yang beliau lakukan ibu bapak? Pulang, separuh hartanya, separuh ladangnya disedekahkan. Sepi nek jenengan entek. Ramo randu yang apa? Ini mereka sangat menjaga sholat berjamaah itu. Ya, ibu bapak. Karena begitu sholat berjamaah ibu bapak, nilainya 27. Belum kalau panjenengan tindak ke masjid ngeten iki. 1 langkah dihapus dosanya, 1 langkah diangkat derajatnya. Berapa langkah panjenengan sampai di sini tadi? Nate ngitung betul. Nate. Lah ada pertanyaan lah, nek aku numpak pit piye? Ya itu wallahu a'lam. Sepenting 1 langkahnya menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Panjenengan hadir ngeten iki, menunggu waktu sholat, dihitung sedang sholat. Berapa rakaat coba? Setengah jam mawon. Setengah jam ini sholat taraweh rampung kok 11 rakaat. Dapat 11 rakaat. Dianggap panjenengan nglampahi sholat 11 rakaat. Itu kalau setengah jam, kalau lebih. Panjenengan hadir sholat berjamaah. Imamnya khusyuk, makmumnya ora ono sing khusyuk. Dihitung berjamaah. Imamnya ndak khusyuk, ada makmum 1 yang khusyuk, dihitung berjamaah. Lah kok ora ono sing khusyuk? Kabeh kelingan donya nih. Esopnya rapat dan lurus. Maka sebelum sholat, sawsufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami sholat. Rapat dan luruskan saf kalian. Karena itu bagian dari keutamaan sholat. Jenengan jawab pripun? Sami'na wa ata'na. Ini kadang ono sing nggawa sajadah gede banget. Gitu, mereke rong dikletek. Akhirnya tonggone arep ngidak ora wani, arep ngrapetke ora wani. Itu mengurangi keutamaan sholat berjamaah. Nek wis karpete anyes, karpete empuk, ya ini supaya sopnya rapat dan lurus. Kalaupun membawa sajadah, ya cukup buat sujud kita, tempat sujud kita saja. Ora terus digelar nggawa sing saka Mekah gede banget. Ya. Padahal ya made in Cina. Ini kan nggawa ke Mekah. Akhirnya sopnya renggang. Kalau panjenengan sopnya rapat, malaikat mendoakan. Didoakan oleh malaikat. Nah, ibu bapak. Dan di antara yang melindungi kita dari gangguan jin, gangguan setan, itu masjid ibu bapak. Al-husunu lil mu'minin minasyaitani salasu. 3 yang menjaga orang mukmin itu dijaga oleh Allah dari gangguan setan ketika apa? Al-masjidu hisnun. Hadir di masjid. Karena masjid itu adalah benteng. Jadi masjid itu ya harus setiap saat kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Anak-anak kalau perlu masjid ini adalah masjid yang ramah anak. Ojo no bocah cilik rame titik disentak. Rasanya masjid marai rame wae. Akhirnya anak ndak mau ke masjid. Sing nang masjid isine kasepuan. Ya. Anak-anak nggak mau ke masjid, akhirnya anak-anak nongkrong. Dolanan setan gepeng. Ya, masjid tidak ada generasi.
Kenapa? Mereka dijauhkan oleh setan. Kan masjid ini adalah benteng kita. Apalagi bapak-bapak, laki-laki, usahakan sholat di masjid. Ya. Kok jenengan duwe garwane jenengan jaler gitu? Kalau laki-laki ya kenten masjid, Bu. Ya, nek ora gelem wis jenengan tumbaske mukena mah. Ya, tumbaske mukena nggih sing warnane pink ngoten. Karena laki-laki lebih utama sholatnya berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu, ya, kalau versinya Muhammadiyah, ketika memaknai hadis, bagaimana seorang wanita, ketika wanita itu meminta untuk ke masjid, jangan kau larang. Maka versinya Muhammadiyah, kalau wanita lebih bisa khusyuk ke masjid, lebih baik sholatnya, maka dia lebih baik hadir ke masjid. Kalau ke masjid lebih bisa khusyuk, maka lebih baik ke masjid, apalagi untuk apa? Untuk ngajak anak dan cucu. Ya. Jangan sampai lewe nang masjid ibune sibuk HP-nan. Ora dadi. Karena ayatnya ku angfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu. Ngajak bareng-bareng, ora terus aku dhisik terus kowe, ndak. Bareng-bareng ngajak, jadi keluarga itu baiti jannati. Keluargaku adalah, rumahku adalah surga. Jadi bareng-bareng menjadikan semuanya baik. Jadi sekali lagi, jaga sholat kita dengan berjamaah di masjid. Ada seorang sahabat itu perjalanan ke masjidnya butuh waktu 3 jam. Sebelum sholat dimulai, dia sudah hadir, Ibu Bapak. Ketika sakaratul maut, itu istrinya menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ketika sakaratul maut suamiku berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Padahal 3 jam perjalanan. Hadir sebelum sholat dimulai. Itu saja ketika sakaratul maut geloni. Kenapa tidak lebih jauh perjalananku ke masjid itu? Kenapa? Diperlihatkan, Sakban, ini loh balasanmu. Nek kowe sregep nang masjid iki, ning nek kowe nang masjidnya lebih jauh lagi, pahalanya lebih baik, lebih indah. Maka dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dan sakaratul maut itu pasti kita alami, Ibu Bapak. Itu sakitnya seperti apa? Orang ditusuk pedang 1000 kali. Itu sakit sakaratul maut. Orang sakaratul maut, Rasulullah mengajarkan pada kita, lakin talqin orang yang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah. Ada seorang pasien namanya Ahmad. Ini keluarganya itu tidak ada yang mau ngurusi. Dibawa ke rumah sakit. Ada seorang dokter mengatakan, lah iki koncoku cilik. Maka diurusi oleh dokter itu, si Ahmad ini. Nah, ketika dokter itu izin mau pulang, sampai di tengah perjalanan itu ditelepon sama perawatnya, dok, ini si Ahmad sakaratul maut, dok. Tolong dokter kembali ke rumah sakit. Dokter itu balik ke rumah sakit. Sampai di ruangan si Ahmad ini, dokter itu terharu, gumun. Kenapa? Ahmad tanpa dituntun bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sendirinya dan kayak orang tidak pernah sakit, tuh bersih gitu. Tanda bahwa Ahmad itu husnul khotimah. Ketika ditanyakan kepada orang tuanya, setelah dimandikan, dikafani, kemudian diantar ke orang tuanya, apa jawab orang tuanya? Ahmad kira tahu ninggal ke sholat berjamaah nang masjid. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika dia sakaratul maut tidak perlu dituntut. Padahal Ibu Bapak, saya itu pernah di PKU. Selama 4 bulan saya
bagian bina rohani PKU Kota dan Gamping, itu saya nuntun orang yang sakaratul maut itu tidak bisa. Kalau saya tuntun monggo mbah nyebut, malah neroke nyebut ngoten niku. Dituntun la ilaha illallah, bojo kundi, anak kundi, engko omahku piye. Ada sampai yang punya kebiasaan ngeten niki sakaratul maut. Karena tiap pagi, tiap hari dia ngeten di depan rumah ada suara adzan, hayalah sholat, ngeten niki. Enggak pernah dengar. Dia enggak pernah merasa ada suara adzan di telinganya. Sakaratul mautnya begitu. Ketika orang sakaratul maut didatangi malaikat, si fulan, waktumu habis di dunia ini. Kalau dia orang soleh, maka dia akan diperlihatkan gambaran di alam barzahnya. Seneng banget. Maka ketika dicabut nyawanya, ditarik dari ujung kakinya, ya sampai ke ubun-ubunnya, dia tidak merasakan apa-apa. Seperti apa? Rasulullah menggambarkan seperti tumbuhan yang di tanah gembur dan kena hujan, tanah itu ditarik tumbuhan itu. Itulah orang sakaratul maut yang dia orang baik, orang soleh. Tapi kalau dia bukan orang soleh, diberi gambaran, fulan, ini alam barzahmu, maka dia menolak. Izinkan aku sesaat saja. Aku tak nang masjid Al-Ihsan. Aku tak sholat berjamaah. Entek waktumu. Dia pengen tetap minta supaya diberi kesempatan. Habis waktumu di dunia. Tetap nggak mau. Maka malaikat memaksanya menarik dari ujung kakinya ke ubun-ubunnya. Inilah orang yang merasakan betapa sakitnya orang sakaratul maut, seperti kambing hidup dikuliti. Itulah orang yang tidak menjaga sholatnya. Maka sekali lagi, mari Ramadan biasanya kan rame ngeten iki, kesempatan untuk apa? Menguatkan kembali sholat kita. Usahakan berjamaah di masjid. Boleh meninggalkan masjid kalau ada 4 halangan. Satu karena hujan deras. Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian, hujan deras. Yang kedua karena musafir, bepergian, boleh tidak ke masjid kalau musafir. Ya. Yang ketiga karena sakit, boleh kalau tidak ke masjid, boleh kalau kondisi sakit. Aku loro Kang, loro panu aku. Yang keempat karena ada urusan yang tidak bisa ditinggal, boleh tidak ke masjid. Selama tidak ada halangan ini, usahakan ke masjid. Setidaknya sholat isya dan subuh. Ada hadis menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, sholat isya berjamaah itu siapa yang sholat man sholat isya jamaah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia itu nisful lail, dia mendapatkan pahala seperti dia sholat malam separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan lail kullah, semalam suntuk itu sholat malam. Maka 2 waktu itu jangan ditinggalkan. Dan 2 waktu itu ibu bapak, itu menjauhkan diri kita dari munafik. Orang munafik enggan dengan 2 waktu itu, sholat isya dan subuh berjamaah. Yang berikutnya ibu bapak, 1 menjaga sholat, yang kedua Pak, Ramadan jangan sampai kita tidak istighfar. Apa bacaan istighfar di bulan Ramadan? 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan lepas dari itu dan hadirkan hati ketika kita beristighfar. Ojo golek cepete ning akhirnya hatinya ndak hadir. Astagfirullah. Hilang bacaan zikirnya, hilang bacaan istighfarnya. Astagfirullah, Allahumma innaka afuun
tuhibbul afa fa'fu anni. Hadirkan hati kita. Dan itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang orang yang bertobat. Sampai digambarkan senangnya Allah itu kepada orang yang bertobat seperti seseorang yang dalam perjalanan membawa perbekalannya hilang. Ning kemudian beliau itu bingung mencari, ketiduran, kemudian tahu-tahu dia bangun itu perbekalannya itu hadir di depannya. Sampai dia mengucapkan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kewalik-walik. Tapi Allah lebih senang kepada orang yang banyak bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak beristighfar. Maka tanda orang takwa apa Ibu Bapak? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurnya dia banyak apa? Istighfar. Kata Nabi, orang yang banyak istighfar diberikan 3 keutamaan. Ja'alallahu min kulli hammin faraja, dihilangkan kesedihannya. Wa min kulli dikin mahraja, dihilangkan kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa rezeki saya sulit, seret? Bisa jadi karena banyak dosa kita. Maka bagaimana membersihkan itu? Banyaklah istighfar. Itulah yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Ada seorang ibu, dia ngurusi cucunya. Cucunya ini sakit. Dia tidak kuat kalau dibawa ke rumah sakit, nggak ada biaya. Kalau dibawa ke dokter spesialis di kota itu cuma 1, itu pun mahal, tidak bisa. Akhirnya apa Ibu Bapak? Ibu itu tidak berhenti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dokter satu-satunya ini mau ngisi seminar ceritanya. Naik pesawat, kok pesawatnya tidak bisa melanjutkan. Akhirnya pesawatnya turun, dokter itu nyari taksi, langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mobil yang dikendara ini tidak bisa melanjutkan, berhenti karena ada badai. Apa yang dilakukan oleh dokter itu? Turun dari mobil itu, kemudian mampir di satu rumah. Di rumah itu ada siapa? Ada ibu dan cucu yang sakit tadi. Apa kata dokter itu? Amalanmu apa? Amalanmu apa? Kenapa saya sampai di sini menjadi jalan sembuhnya cucumu ini? Apa kata ibu itu? Aku tidak berhenti beristighfar. Itulah istighfar. Ya. Amalan istighfar. Maka di bulan Ramadan biasakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di luar Ramadan boleh astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Bacaan istighfar, perbanyak bacaan istighfar. Masalah-masalah kita Allah akan mudahkan. Karena janji tadi Rasulullah menyampaikan 3 itu. Dimudahkan urusannya, dihilangkan kesempitannya, kesedihannya, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kok panjenengan ibu-ibu punya masalah, suaminya rodok rewel, bacakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, terus dibisiki telinga kanannya, ono Pak Rabio meneh Pak. Kira-kira mari Bu nih. Punya istri rewel, bacakan istighfar, sejekali duit sak gepok ngoten. Wah mesti mari. Aku tak blonjo ya Pak ngoten. Nah, istighfar, jangan berhenti untuk istighfar. Karena janji Allah pasti Allah akan tepati. Ya. Ibu Bapak, pinten menit melih? Kok sing Jawi pun mboten konsen. Pun kelentang-kelentang. Pinten menit melih? Masih ada
12 menit? 5 menit? Yang ketiga, Ibu Bapak, yang ketiga apa? Tilawah Al-Quran semampu kita. Kalau mampu selama Ramadan ini khatam, silahkan khatam. Kalau tidak mampu, aku rungi maca Quran. Ya hafalan itu diulang-ulang. Karena membaca Quran itu kebaikan yang boleh diulang-ulang. Kalau panjenengan badhe nyebrangke, ada simbah-simbah arep nyebrang, itu ya cukup sekali. Le aku arep nang dalan kono le, tulung sebrangke le. Ya itu cuman sekali nyebrangke. Ora mungkin digorene neh gorono meneh dibolak-balik. Ora dadi karepe. Aku ki mek arep rono kok malah mau jak muter-muter ki piye? Enggak dapat pahala, justru malah dionek-onekne zalim. Tapi membaca Al-Quran, Ibu Bapak, diulang-ulang pahala akan mengalir. Karena setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ali asabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kepingin kita menjadi orang yang terbaik, maka belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Allah itu punya keluarga di antara manusia. Ahlini minan nas. Punya keluarga di antara manusia. Siapa? Ta'ahlul Quran. Orang yang selalu bersama Al-Quran. Itulah Al-Quran, Ibu Bapak. Maka perbanyak, sampai Imam Ali itu menyampaikan, orang yang membaca Al-Quran tanpa berwudu di luar sholatnya, dia mendapatkan 10 kebaikan. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, dia mendapatkan 50 kebaikan. Siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, dia mendapatkan 25 kebaikan. Suatu saat Ibnu Mas'ud ditanya oleh muridnya, wahai Ibnu Mas'ud, saya kok gelisah, mangan ora enak, hidup saya tidak tenang. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud? Datangi 3 tempat. 1, kamu datangi orang yang membaca Al-Quran, kamu hadir, kamu ikut baca atau mendengarkan, maka hatimu akan tenang. Yang kedua, kamu datangi tempat pengajian yang banyak mengingat Allah, kamu mesti tenang. Dan benar Ibu Bapak, orang yang datang di pengajian itu tenang, utangi rakelingan kok nek pas pengajian. Gitu. Padahal ya selonjor ya oleh. Gitu malah rong lonjor malahan. Lendetan ya oleh, wong karo turu ki ya oleh kok. Padahal ora niat turu. Ning umume nang pengajian ki apa nek ustate mendayu-dayu, ngerti-ngerti ngoten niku. Bapak-bapak itu kalau khotibnya kok biasa rodok suwi, itu kalau dibacakan ayat Quran urung diwacane wis do turu. Engko tangi ki Allahu Akbar tangi deh. Kalau saya yang jadi khotib itu enggak lebih dari 10 menit. Ya mesti arep do turu to kowe. Enggak nyampe 10 menit saya sudah selesai. Karena mesti do arep turu. Saking penake itu dibacakan. Dan karena memang janji Rasulullah, orang yang berkumpul bersama Quran itu diberikan ketentraman, hatinya tenang, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat yang mulia. Al-Quran. Ada seorang dokter spesialis jantung. Ya. Mungkin nek pun anu dikode nggih kula. Ngerti-ngerti teko isak iku ngajane. Jenengan mental mawon. Nah, ada seorang dokter spesialis jantung namanya Ahmad Al-Qodi. Dia itu punya pasien 251 pasien jantung. 251 pasien jantung. Setiap habis maghrib dan subuh itu dibacakan Al-Quran. Apa yang terjadi Bapak? Hasil penelitian beliau 77% sembuh. Ketika hasilnya disampaikan apa? Orang yang dibacakan Al-Quran itu otaknya ini, sarafnya itu kendor. Kalau sarafnya kendor, kemudian jiwanya itu menjadi tenang. Kalau jiwanya menjadi tenang,
imunitasnya menjadi meningkat. Kalau imunitasnya meningkat, itulah yang kemudian membuat dia sembuh. Itulah Al-Quran itu Bapak. Maka wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifat. Al-Quran itu diturunkan menjadi obat. Jadi Bapak, mari perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan tidak hanya di Ramadan, kita lanjutkan. Orang yang diterima amal ibadahnya Ramadan, ketika dia bisa melanjutkan amalan di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Nah, Bu Bapak, berapa menit lagi? Sampun? Oke, kata pun sing lebet nggih pun mboten konsentrasi gitu. Wis ongak-ongak menune apa? Sampun? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di kesempatan sore hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.